pertemuan kita malam ini, yaitu tentang pentingnya zikir dan kemuliaannya. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, bertasbihlah, memuji dan mensucikannya pagi dan petang. Ayat ini menjelaskan bahwa zikir itu adalah ibadah yang istimewa. Tidak seperti sholat. Sholat itu ada jumlah rakaatnya. Sholat itu ada waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Tapi iasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dinamaki waktu dan tidak ada batasnya. Oleh karena itu Imam Al-Qushairi berkata bahwa az-zikru ruknun kawiyun fi hadza tariqil haqqi, bahwa zikir itu adalah tiang yang kuat dalam jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal huwal umdatu fi hadza tariqi, dia adalah pondasi yang utama, dia adalah tiang, dia adalah pondasi, bahkan wala yasilu ahadun ilallahi illa bidawami zikri. Kamu tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan terus-menerus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyanihi. Baginda Nabi itu adalah orang yang terus berzikir dalam semua keadaannya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an itu, allazina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Orang-orang yang beriman itu dia berzikir kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri berjalan, wa qu'uda, dalam keadaan duduk berbaring, dia terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang ulama namanya Abu Osman. Beliau ditanya, nahnu nazkurullah ta'ala wala najidu fi qulubina halawatan. Wahai Tuan Syekh, bagaimana ini? Kami selalu berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tapi kami tidak merasakan kenikmatan. Tidak ada rasa nyaman dalam zikir itu. Maka apa jawaban Abu Osman? Beliau berkata, ihmadullaha an zayyana ala jarihatin min jawarihikum. Bersyukurlah kepada Allah selagi lidahmu masih bisa mengucapkan nama-nama Allah, selagi hatimu masih bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun engkau belum bisa khusyuk dalam zikir itu, meskipun engkau belum bisa nyaman dengan zikir itu. Kan kadang kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam pikiran kita bermacam-macam. Ada motor lewat, oi, lalu nih motor anu. Bermacam-macam dalam pikiran kita, meskipun kita sibuk berzikir. Bahkan kita berzikir kita lupa jumlah bilangannya. Kadang kita selesai sholat kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Siapa nih onak ya, lupai. Bagaimana kata Abu Osman, meskipun engkau berzikir dan belum merasakan nikmatnya zikir itu, tidak ada masalah. Kenapa? Karena Allah sudah memperkenankan lidahmu menyebut namanya, itu istimewa. Berapa banyak orang mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi tidak pernah menyebut nama Allah sama sekali. Padahal segala aktivitas itu ada doanya, ada zikirnya. Tapi dia tidak pernah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hatimu digerakkan oleh Allah, maka itu satu kenikmatan yang luar biasa. Meskipun engkau belum merasakan nikmatnya. Makanya kila dikatakan tafakkadul halawata fi salasati asya'.
carilah di mana keberadaan hatimu dalam 3 hal. Artinya, ketika engkau melakukan 3 hal ini, usahakan hadir hatimu, fokus perhatianmu, khusyuk jiwamu. Di mana itu? Fis salati wa zikri wa qiraatil Quran. Ketika engkau salat, hadirkan hatimu. Usahakan. Ketika engkau sedang berzikir, hadirkan hatimu. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Terus hadirkan kesadaranmu. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, pujian hanya untukmu ya Allah. Hadirkan kesadaranmu dalam salat, dalam zikir, dan dalam bacaan Al-Quran. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, itu butuh konsentrasi, butuh pemahaman. Sebagaimana penyanyi itu nikmat didengar lagunya kalau dia menyanyi dengan perasaan. Kenapa orang mendengar nyanyian itu sambil terhanyut? Kalau lagunya sedih dia ikut sedih, kalau lagunya penuh semangat dia jadi bersemangat. Kenapa? Karena lagu itu dinyanyikan dengan rasa. Begitu juga dengan zikir, begitu juga dengan tilawah Al-Quran. Maka orang terbawa dengan kesadaran sang pelantun zikir itu. Jamaah tarwih rahimakumullah. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya, dalam sebuah kitab dikatakan, anna Musa alaihissalam sa'ala rabbah. Dia bertanya kepada Allah, aina taskunu ya Rabbi? Di mana engkau berada wahai Tuhanku? Apa jawaban Allah? Fa'auhallahu ilaihi fi qalbi 'abdil mu'min. Wahai Musa, aku berada di hatinya orang-orang mukmin yang berzikir. Zikir itu menyebut nama Allah. Engkau menempatkan ismullah di dalam hatimu. Jadi hati yang tidak diisi dengan zikir, maka yang menempati rumah itu adalah syaitan. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia, di dalam diri kita ada rumah. Kalau tidak diisi dengan zikrullah, maka dia diisi dengan syaitan. Makanya orang itu tidak heran yang keluar dari mulutnya cacian, makian, kata-kata, umpatan. Kenapa? Karena yang ada dalam rumah hatinya itu yaitu. Kalau kamu ingin tahu apa isinya ceret, apakah kopi, teh, susu, ya kasih keluar dari mulutnya teko. Apa yang keluar dari mulutnya teko berarti itu isinya. Maka hati yang isinya caci, makian, dendam, iri hati, hal-hal yang kotor, maka yang keluar dari mulutnya itu ya pasti kotor. Ya demikian itu. Kemudian jamaah sekalian yang sama berbahagia, makanya Sahal bin Abdullah, seorang waliullah, beliau berkata, ma'arifu ma'siyatan akbaha min nisyani hadza rabbi. Saya tidak tahu bahwa dosa yang lebih besar daripada melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa bagi para wali ketika dia lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ahmad Al-Fawri berkata, likulli syai'in uqubatun. Segala sesuatu itu ada hukumannya. Adapun uqubatul arifi, hukuman yang terberat bagi orang yang mengenal Allah, orang yang dekat kepada Allah, inqita'uhu an zikrihi. Hukuman yang terberat bagi dirinya adalah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai sesuatu, penderitaan yang terbesar ketika sang kekasihnya melupakan dirinya. Dia terpukul, tersiksa, tidak bahagia. Kenapa? Tidak di SMS, tidak di telepon, tidak pernah di like atau tidak pernah dibalas pesan-pesannya. Begitu juga keadaan orang yang cinta kepada Allah, ketika tidak ada signal, tidak ada telepon, tidak ada ketersambungan dengan Tuhannya, maka itu hukuman terberat bagi dirinya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian yang terpenting bagi kita
orang-orang yang sudah tua ini, kita ini sudah menjelang usia senja. Seperti matahari sudah jam 3, jam 4, apalagi sudah ada jam 5, meluk nilabu mata soy. Perbanyak berzikir. Kenapa? Orang-orang yang mendawamkan zikir terus menerus setiap keadaan kondisinya berzikir kepada Allah. Kata para ulama, innal malaka yasta'miru az-zakira fi qabdi ruhihi. Malaikat itu memperkenankan apapun yang diinginkan oleh orang yang berzikir. Dia menguasakan, yasta'maru, menguasakan kondisinya. Maka ada orang seperti Syekh Imam Al-Ghazali, ketika dia menjelang wafatnya, dia mandi, dia kapani dirinya, kemudian dia berbaring. Tidak masuk akal bagi kita, iya, karena kita tidak sampai kepada pencapaian zikir seperti itu. Bukan hanya satu, ulama-ulama besar kita, Anang Guru Saleh yang terkenal di Tanah Mandar ini, Anang Guru Saleh itu dia minta rokok, kemudian dia ngopi, kemudian dia beri wasiat sebelum kematiannya. Malaikat itu memberi kesempatan kepada orang yang berzikir sebelum dia mencabut nyawanya, sebagaimana Rasulullah SAW. Tapi kalau kita mau meninggal tidak pernah zikir kepada Allah, nabalo-balo iku malaikat, malaikat yang paling kejam yang akan menghadapimu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, kemudian zikir ini menjauhkan mara bahaya. Zikir bukan hanya persoalan akhirat, tapi orang-orang yang mendawamkan zikir itu dia akan diberi kelebihan-kelebihan yang luar biasa dalam perjalanan hidupnya. Ada seorang ulama namanya Ahmad bin Aswad. Suatu ketika Ahmad bin Aswad ini melakukan perjalanan bersama gurunya namanya Ibrahim Al-Khawas. Dalam perjalanan Ahmad bin Aswad dan Ibrahim Al-Khawas ini, dia melewati gurun pasir, kemudian sampailah dia di sebuah tempat yang banyak ularnya. Nah, di padang pasir itu ada namanya ular gurun pasir. Banyak kobra, banyak ular-ular yang berbisa. Ketika dia mulai duduk, ular itu mulai muncul satu persatu. Maka Ahmad Al-Aswad ini berkata, wahai guru, wahai syekh, di sana ada ular. Setiap dia mengatakan di sana ada ular muncul, dia berkata, perbanyak zikir kepada Allah. Maka ketika dia berzikir, ular itu mulai diam, tidak bergerak. Ketika malam mulai dingin, ular itu kan selalu mencari mangsa di malam hari, seperti ular sawah dan seterusnya. Ular ini mulai keluar karena dinginnya malam, angin yang berhembus menyebabkan mereka keluar dari lubang-lubangnya. Maka berteriaklah Ahmad bin Aswad kepada gurunya, wahai guru, tambah banyak ular ini, tambah banyak. Apa jawaban Ibrahim Al-Khawas? Terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai subuh hari, ketika dia beranjak dari tempat duduknya, semalam suntuk itu dia tidak pernah tidur berzikir kepada Allah karena bahaya yang ada mengancam dirinya. Ketika dia bangkit dari tempat duduknya, ular-ular itu berjatuhan dari sekelilingnya. Artinya apa? Ada yang memanjat kemahnya, ada yang masuk ke dalam tikarnya, tapi mereka tidak berdaya untuk memberi mudarat kepada Syekh Ibrahim Al-Khawas. Apa maknanya jamaah sekalian yang sama berbahagia? Ada pesannya nenek saya, Mak Basaugi Imak Kade. Ia patu neta olok kolok nareko marupa olok kolok ko. Kenapa ada orang diterkam buaya? Kenapa ada orang dimakan ular? Diterkam harimau, maka marupa olok kolok inaita. Tapi selama engkau berzikir, pareng ngerak kolor ipong Allah Ta'ala, metau iman reko nasabak, metau itu olok kolok okkorupa tawe. Karena sumpana olok kolok dia tidak boleh mengganggu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak kecil saya diajarkan, kau menyeberangi sungai, pediceng sikirimu,
Ketika engkau berjalan melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang angker, pada cengi sikirmu, tidak ada yang bisa memberimu mudarat sama sekali selama paring ngerakko lori pun Allah Ta'ala. Ia narupake si tunget-tungen ajak mos sarang si bawa sikir ini. Ini diceritakan dalam kitab banyak hal. Yang terakhir, Jam' At-Tarwi rahimakumullah, ada ulama yang bernama Ahmad Al-Jariri. Dia meriwayatkan bahwa saya punya teman, kata beliau, yang mana teman beliau ini sahabatnya orang yang terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nengkana saras sikirina. Suatu ketika temannya Ahmad Al-Jariri ini kecelakaan. Dia lewat ke sebuah tempat, tiba-tiba ada tangkai kayu yang patah. Tangkai kayu yang patah itu mengenai kepalanya. Bocor kepalanya. Dari kepala yang bocor itu mengeluarkan darah. Tiba-tiba tertulis di darah yang sedang mengalir itu Allah, Allah, Allah. Apa maknanya jemaah sekalian yang sama berbahagia? Bahwa segala sesuatu itu berzikir. Bergetar segala sesuatu itu ketika engkau ikut berzikir. Ibaratnya seperti energi listrik. Makanya zikir itu ada dua macam, ada namanya zikir jahar, ada namanya zikir khafi. Kenapa dijaharkan? Ketika berzikir bergetar seluruh tubuhmu. Mana ayatnya? Alladzina yadhkurunallaha innal ladzina amanu. Orang-orang yang beriman itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Maka orang-orang yang sudah mencapai derajat tertentu akan mengalir zikir itu ke dalam seluruh tubuhnya, bahkan kepada aliran darahnya. Itu begitu dalamnya namanya zikir. Jamaah Tarwi rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menggunakan waktu-waktu kita daripada kita sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Mending kita mentargetkan diri kita, hari ini saya beristighfar berapa kali, hari ini saya baca la ilaha illallah berapa kali, hari ini saya membaca istighfar berapa kali. Harus ada aturan yang kita bikin untuk diri kita, untuk melatih diri kita agar kita disiplin terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minallahil musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.